Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi. Kelas 9 ruang 1 dan kelas 9 ruang 2. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Masih berkaitan dengan materi tersebut. Anak-anakku sekalian, masih ingat kalian pelajaran pada minggu yang lalu? Yaitu perpangkatan bilangan. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, mampu menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mampu mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, mampu menentukan atau dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Dapat mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, dapat menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Dengan kompetensi dasar, pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi dasar keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Perkalian pada perpangkatan. Kalian amati dengan baik slide yang Ibu tayangkan berikut ini, pahami dengan baik. Ya, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Ya, sudah. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, contohnya, sederhanakanlah operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Kalian amati dengan baik. Ya. Nah, nanti kalian tanyakan hal-hal yang belum bisa kalian pahami. Catat dengan baik bagian-bagian yang tidak dapat kalian pahami dan jadikan itu pertanyaan. Sekarang contoh memangkatkan suatu perpangkatan. Amati dengan baik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu
contoh perpangkatan pada perkalian bilangan. Ini ada dua contoh A dan B. Diamati dengan baik. Kemudian kita lihat, ayo kita tinjau ulang. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Dan bagian terakhir, bandingkan jawaban soal nomor 3A dan nomor 1A. Serta bandingkan soal nomor 3B dengan soal nomor 2A. Nah, apakah jawaban yang kamu dapat bernilai sama? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Berikut latihannya. Nah, di sini ada dua soal. Kalian kerjakan di dalam lembaran. Kemudian nanti dipoto dan dikirim melalui WA grup ketua kelompoknya. Berikut pembagian pada perpangkatan. Pertanyaannya, bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis sama? Nah, sekarang kalian lihat kembali pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama dapat dinyatakan dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Jadi apabila bilangan berpangkat itu basisnya sama, operasi hitungnya dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Ini contohnya. Berikut perpangkatan pada pecahan. Ini dapat dinyatakan dengan A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Ya, berikut contoh pembagian pada perpangkatan. Contoh pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan. Nah, kemudian ini ada 3 contoh pembagian pada perpangkatan. Kalian amati dan pahami dengan baik. Berikut contoh menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, sederhanakan bentuk. Nah, ini kalian lihat. Ya, ini bentuknya yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Bagaimana langkah menyelesaikannya? Ini kalian perhatikan tahapannya. Nah, berikut contohnya. Contoh operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Ini contohnya. Iya. Kemudian contoh yang keempat yaitu penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Nah, jadi materi perpangkatan itu dapat digunakan juga di dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Sekarang ini penyelesaiannya. Kemudian ya, cermati dengan baik. Berikut latihannya. Latihan bagian pembagian pada perpangkatan. Ada 4 soal.
Nah, ini nanti kalian jawab juga di dalam lembaran dan dipoto, kemudian dikumpulkan atau dikirim melalui WA grup per kelas. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Ibu berikan kesempatan untuk kalian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi tadi jika ada yang masih belum paham. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik, dan jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, selamat pagi, dan berjumpa lagi kita di minggu depan.